punya prop favorit gak? Dalam setiap sesi foto tuh dipakai tuh propnya. Props kayak hampir semuanya. Hampir semua favorit ya. Seneng aku seneng yang lucu-lucu gitu loh propsnya tuh, yang Propsnya handmade lucu-lucu, gitu. Kayak foto satu ini ya. Ini kenapa nih Mbak Rara suka prop yang ini? Karena apa ya? Ini kan salah satu juga yang kita simple ya, tapi kayak keranjang gitu ya. tapi gemes aja gitu buat bayi gitu. Pasti kepake sih. Aku lihatnya ya. Ini kayak yang untuk hasil foto yang kita mau bikin full props bisa gitu, tapi buat yang simple yang nggak terlalu banyak bermain warna juga bisa. Terus bisa buat baby cowok bisa, baby cewek bisa, tinggal disesuaikan. Ya? Terus juga ini tuh dia bahannya tuh kayak apa ya, enteng. Biasanya kita kalau props tuh kan berat-berat tuh. Nah kalau ini nih, kalau ini enggak. Jadi makanya sering kita bawa sampai keluar kota pun kita bawa gitu. Ini Mbak jual juga ya? Iya. Terus Mbak, kalau lensa favorit Mbak Rara tuh apa? Yang Mbak Rara suka pakai di setiap sesi foto? Aku ada 3 lensa yang biasanya aku pakai. Ada 3 pilihan. Aku kan pakai Canon. Jadi lensa RF tuh biasanya aku sukanya tuh 2470 mm, terus ada 50, terus ada 35. Selalu 3 itu ya? Antara 3 itu. Tapi memang yang paling sering difoto kalau untuk newborn itu biasanya yang lensa 35. Lensa 35. Bisa jadi tips juga kan Mbak buat sobat Halo Foto. Iya, jadi kayak sebenarnya biasanya 3 lensa 50 biasanya hampir semua orang punya ya kalau yang hobi foto gitu. 2470 banyak yang punya. Jadi kalau misalnya untuk newborn, nah kalau memang udah punya ya bisa dipakai gitu. Nggak perlu spesifik beli lagi lensa tertentu gitu. Jadi antara 3 itu. Pelatihannya. Terus kalau menurut Mbak Rara sendiri nih, fotografi newborn di Indonesia itu gimana? Apa bisa punya potensi besar buat berkembang kah? Atau karena kan yang kita tahu kan fotografi kan biasanya landscape, portrait kayak gitu. Menurut Mbak Rara? Kalau ngerasain perkembangannya dari awal banget ya, dari dulu ya sampai saat ini, menurut aku potensinya masih besar banget gitu. Masih bisa terus up ya? Bahkan kalau menurut aku sebenarnya ini belum sampai momen puncaknya sebenarnya gitu. Karena kayaknya kalau aku perhatiin sih 2020 itu baru mulai rame gitu kan. Sampai saat ini makin terus bertambah. Bisa dilihat dari kayak hampir semua yang lahirin tuh kayak klienku aja deh gitu. Tiap itu kayak tadinya tuh nggak mau foto Mbak Rara, cuman kayak duh kok sayang ya gitu kan. Dari yang nggak mau tapi kayak merasa kayaknya sayang dilewatkan gitu. Jadi menurut aku terus banyak yang tertarik juga. Kita lihat dari peserta yang ikut pelatihan tuh semakin kesini ya antusiasmenya semakin tinggi. Jadi menurut aku bahkan ini belum sampai momen puncaknya gitu kan. Masih kalau kita ngomongin satu Indonesia masih banyak juga yang belum terjamah. Iya gitu. Karena apa? Karena kita terakhir terjauh kemana? Ke Kalimantan kalau nggak salah, Sampit. Maksudnya kayak hello, di sana emang nggak ada gitu. Ternyata pas kita ke sana memang nggak ada. Sampai dia bela-belain datengin kita dari Jakarta gitu kan. Berarti kan sebenarnya trennya udah nyampe sana. Tapi belum meluas. Iya, fotografernya ternyata belum ada gitu kan. Jadi menurut aku potensinya masih besar banget. Apalagi kita hidup di negara yang punya moto banyak anak banyak rezeki kan.
Foto orang tua dulu Iya ya. kan, jadi Wah. kayak ya Iya sih. selama masih banyak anak banyak rezeki, ya fotografer newborn berarti nggak pernah kekurangan job kan. Iya, bisa terus action gitu ya, Iya, bisa selama terus bayi masih lahir, eksistensinya masih iya kita banyak. insya Allah masih akan terus eksis di dunia fotografi. Ada saran Mbak buat fotografer pemula nih? Siapa tahu temen sobat-sobat Halo Foto ya kan yang mau terjun ke fotografi newborn. Saran terbaik dari Mbak Rara kira-kira apa tuh? Untuk memulai sesuatu emang biasanya rasanya Sulit ya? Ya sulit, berat ya kan, Berat. terus kayak ragu-ragu ya nggak nih, Iya. ya nggak nih. Nah kalau menurut aku cari dulu sebanyak-banyaknya informasi sebelum kita mau, apalagi Fokus. fotografi kan juga genrenya banyak ya. Cari sebanyak-banyaknya informasi. Misalnya kamu tertarik nih sama newborn gitu, kok kayaknya lumayan nih. Misalnya kalau kita ngomongin dari segi potensinya untuk kedepannya lumayan. Nah, cari dulu informasi sebanyak-banyaknya. Ya salah satunya bisa dari Halo Foto ID ini kan, banyak banget kan tuh. Bener banget, ada berita-berita menarik. Iya, nggak podcast cuma newborn menarik, aja nih, iya. semua genre. Nah kamu bisa tontonin deh tuh kan semuanya. Dari Betul. situ kamu akan lebih cenderung kemana? akan gitu ya. akan ada lebih yakin gitu kan. Lebih Oh yakin. oke nih, kayaknya gue kesini deh Fotografi nih. newborn nih. Gitu. Nah setelah kamu udah lumayan yakin untuk menentukan genrenya, ya mulai deh banyak sering-sering lihat. Sekarang kan online platform tuh banyak ya, informasi dan sebagainya. Google. Cari-cari informasi tuh Udah luas banget ya. Iya, habis itu ya dari situ mulai belajar. Kalau bisa, biasanya kita sebutnya pelatihan tuh workshop ya, workshop newborn. Belajar langsung, pilih mentor yang menurut kamu kayaknya sehati nih dari segi style dan sebagainya gitu. Belajar di workshop yang benar-benar proper, belajar sama mentor yang memang proper, yang kamu merasa sehati. Nah, menurut aku dari situ langkah awal yang bisa membuat kamu punya satu fondasi yang kuat untuk berkembang di genre newborn ini. Gitu. Wis, mantep banget deh pokoknya. Ya nih buat Sobat Halo Foto, jangan lupa follow Instagramnya @raraismam ya untuk lihat foto-foto masterpiece dari Mbak Rara ya. Dan juga buat dapetin info lebih lanjut soal private class yang Mbak Rara buka nih ya kan. Kapan lagi kita bisa belajar langsung sama yang emang udah ahli, udah certified juga nih Mbak Rara ini. Pokoknya pengalamannya udah mantep banget lah. Pokoknya. Nah itu dia Sobat Halo Foto, obrolan seru kita sama Mbak Rara hari ini. Thank you Sobat Halo Foto udah dengerin Halo Foto Stories hari ini. Dan thank you juga Mbak Rara. Sama-sama Indah. Udah spend time buat sharing sama kita. Tetap semangat capture every moment. Bye-bye.